Bung Tomo atau bernama asli Sutomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan dan pemberontak melawan penjajah Belanda. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijojo merupakan seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Sutomo dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Pada saat usia 12 tahun 1932, ia terpaksa meninggalkan pendidikan di Mulo. Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Pada usia 14 tahun 1934, kemudian ia menyelesaikan pendidikan HPS-nya lewat korespondensi namun tidak pernah resmi lulus. Pada usia 17 tahun 1937, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Di sini ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Ia menjadi terkenal karena berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda KBI. Sutomo juga pernah menjadi seorang jurnalis pada harian Suara Umum di Surabaya pada tahun 1937. Setahun kemudian, ia menjadi redaktur mingguan, pembela rakyat, serta menjadi wartawan. Dan saat usia 19 tahun, penulis pojok harian berbahasa Jawa, Express di Surabaya pada tahun 1939. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, 1942, ia bekerja di kantor Berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor Berita Antara di Surabaya. Selain sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan Pengurus Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Ia menggelorakan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan penjajah Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Peristiwa itu 10 November 1945 kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Di balik semangat juang yang digelorakan Bung Tomo waktu perang di Surabaya, ada sosok wanita muda yang menjadi damban hatinya. Wanita tersebut bernama Sulistina yang berasal dari Batu Malang. Pernikahan Bung Tomo dan Sulistina berlangsung pada 19 Juni 1947. Di balik sosok yang heroik dan tegas dalam menghadapi permasalahan, Bung Tomo ternyata memiliki sisi lain yang tak disangka-sangka oleh orang banyak. Bung Tomo memiliki kepribadian yang lembut dan romantis kepada istrinya. Pria yang dijuluki Jenderal Kancil oleh Bung Karno tersebut selalu memperlakukan belahan jiwanya dengan kelembutan, sapaan hangat, dan berbagai macam panggilan sayang yang diberikan kepada istrinya Sulistina. Hasil dari pernikahan Bung Tomo dan Sulistina, mereka dikaruniai 5 orang anak. Bung Tomo tergolong orang yang cukup keras. Ia memberikan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh anak-anaknya, yaitu kejujuran. Walaupun itu menyakitkan, tetapi anak-anaknya diajarkan tetap tidak boleh berbohong. Dalam berumah tangga, Bung Tomo memiliki komitmen yakni menolak keras poligami. 5 tahun pas kemerdekaan RI, pada usia 30 tahun, 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran. Pada usia 36, sekaligus menjadi Menteri Sosial AD interim pada 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada usia 36 sampai 39, 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia.
Pada usia 39 tahun 1959 masih belum menyelesaikan perguruan tinggi di Universitas Indonesia Ekonomi atau yang sering disebut UI. Dipilih lantaran usulan dari keluarga. Harapan keluarganya Bung Tomo kelak menjadi ahli ekonomi, dan akhirnya ia ikut saran dari keluarganya dan tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Bung Tomo baru menyelesaikan perkuliahannya pada usia 48 tahun 1968. Ia menempuh prayudisium, yaitu menyusun skripsi, sehingga baru bisa menyelesaikan kuliahnya dan dinyatakan lulus pada usia 49 tahun di tahun 1969. Pada usia 50 tahun awal 1970, ia kembali dan memiliki pendapat berbeda dengan pemerintahan Orde Baru. Bung Tomo kemudian berbicara dengan keras terhadap program-program yang dijalankan oleh Soeharto sehingga pada usia 58, 11 April 1978, ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang merasa khawatir dengan kritik-kritik keras tersebut, dan 1 tahun kemudian ia dilepaskan usia 59 tahun oleh Soeharto. Padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo ini dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah saat berusia 61 tahun, tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya.